dia kita sholat qobliyah di rumah. Selama dalam itu kita terlambat sebenarnya malah. Sudah. Terima kasih. Itulah yang tapi sekarang kan ada sepeda motor. Saya ini setiap hari juga ya, maghrib pulang, isya juga kembali. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, lupa kalau saya tidak bisa pulang gimana? Ya, ada hadis lain mengatakan bahwa kita nunggu isya sama dengan salat. Kita nggak perlu sholat, nunggu saja dihitung salat. Jadi sama kalau nggak pulang, itu ya nggak perlu sholat. Karena sholat yang semestinya kita lakukan itu bukan tempatnya di masjid, ya, bukan tempatnya di masjid. Coba kita lihat, masih ada waktu ya. Bentar. Kalau Nabi menyatakan ya ayyuhannas shollu fi buyutikum, itu memang berkaitan dengan sholat lain. Sholat lain itu bisa di rumah, bisa di masjid, itu sholat lain. Kalau sholat qobliyah, ba'diyah itu tempatnya adalah di rumah, Bentar, agak jauh ini. Satu saja sebagai bukti bisa kita gunakan untuk alasan bahwa dalilnya jelas itu, bahwa sholat sunnah itu di rumah. Nah, ini aja. Bentar. Walaupun tidak seluruhnya bisa kita buktikan. Hadis ini mengatakan begini. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala. Sholaitu ma'an Nabi. Saya sholat bersama Nabi. Maksudnya sholat itu ma'an Nabi itu ijen apa jamaah? Hah? Jamaah. Sholat itu ma'an Nabi. Saya sholat bersama Nabi, berarti jamaah. Apa yang dilakukannya? Sajdata ini qabla dhuhri. 2 sujud atau 2 rakaat sebelum zuhur. Sama jamaah? Enggak. Kalau bujur umar ijen. Dengan itu. Iya. Ya. Padahal dia mengatakan bahwa kata Abdullah bin Umar, sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sajdata ini qabla dhuhri wa sajdata ini ba'da dhuhri, dan 2 rakaat sesudah zuhur, wa sajdata ini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat sesudah maghrib, wa sajdata ini ba'dal isya'i, dan 2 rakaat sesudah isya, wa sajdata ini ba'dal jum'ati, dan 2 rakaat sesudah sholat Jumat. Wa amal maghribu wal isya'u fa fi baitihi. Sesungguhnya adapun maghrib dan isya itu di rumahnya. Ini seakan-akan itu hanya sholat maghrib sama isya saja yang di rumah. Yang Abdullah bin Umar yang menyatakan bahwa sholat bersama Nabi qobliyah duhur, ba'diyah duhur,
kemudian ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, dan kemudian ba'diyah Jumat. Ya, ba'diyah Jumat. Itu kemudian di penjelasan wa amal maghribu wal isya'u fa fi baitihi. Maghrib dan isya itu di rumahnya. Ada alasan bahwa Nabi, hadisnya sahih ini. Nabi kan di rumah, kan rumahnya dekat Bapak. Iya. Rumahnya dekat, rumahnya dekat. Ya, rumahnya dekat. Ya, itu yang pertama. Tapi nanti berkaitan dengan ini hadis lain, karena urutannya kalau kita agak panjang waktunya, nanti akan kita bicara khusus tentang itu, bahwa dijelaskan sholat Jumat, ba'diyah Jumat maupun qobliyah maghrib, qobliyah duhur, ba'diyah duhur, ba'diyah maghrib dan isya serta qobliyah subuh itu Rasulullah melakukannya di rumah. Ya, nah. Ini kalau dulu belum saya jelaskan khusus ya. Nah, kalau ini jelas ya. Untuk Jumat ya, untuk Jumat. Wasofa tatau sholati Rasulullah SAW qala fakana la yusalli ba'dal Jum'ati hatta yansarifa wa yusalli rak'ataini fi baitihi. Bahwa Nabi itu tidak sholat ba'diyah Jumat sehingga pulang, kemudian sholat 2 rakaat di rumahnya. Kita di mana? Kalau Jumat tidak ada qobliyah. Kalau selain Jumat, duhur, asar, maghrib itu duhurnya ada qobliyah, subuhnya ada qobliyah, duhurnya ada ba'diyah, subuhnya tidak ada ba'diyah, isya maghrib isya tidak qobliyah dan ba'diyah, isyanya ada, tapi Nabi melakukannya di rumah. Ya. Karena yusolli qabla duhri wa rak'ataini wa ba'da rak'ataini wa ba'dal maghribi rak'ataini fi baitihi. Fi baitihi. Wa ba'dal isya'i rak'ataini wa kana yusolli ba'dal jum'ati hatta yansarifa. Fa yusolli rak'ataini. Hatta yansarifa maksudnya sampai pulang. Yang tadi di hadis lain mengatakan bahwa Nabi sholat ba'diyah Jumat itu ketika di rumah. Tapi kita ini semuanya di masjid. Ya monggo, saya kan hanya menyampaikan saja. Ya, jadi kan nggak usah kaki, nggak usah. Ya. Datang subuh ya sholat tahiyatul masjid sudah cukup sudah jenengan. Ya enggak perlu. Kita jangan menggunakan akal. Mohon maaf. Kita ibadah itu dalil. Dalilnya menyatakan bahwa sholat qobliyah ba'diyah itu temannya di rumah. Jangan kemudian diatakan, masa saya nggak boleh, masa ada waktu. Bukan persoalan waktu. Di mana Rasulullah sholat? Karena kita ibadah itu adalah hanya mengandalkan dalil. Kalau ada dalil, monggo silakan. Ya. Itu kan seringkali kita gunakan akal bahwa Pak, kan saya sudah di masjid. Iya. Ya, tapi kita tahu bahwa Nabi ya itu dan bahkan dilakukan oleh Nabi dengan berjamaah.
sekali saat dengan dengan Ibnu Abbas, sekali saat dengan begitu Nabi, ya, Ummu Salamah dan lain-lain. Artinya Nabi juga sholat berjamaah. Tapi kita ini ya karena lu kan boleh sholat sendiri, iya. Tapi Nabi itu berjamaah. Nah, nanti kita telusuri lagi bahwa ketika kita bicara khusus tentang sholat sunnah, nanti akan lebih detail lagi. Artinya bahwa yang sudah tahu kita berusaha untuk melakukan, dan yang tidak tahu ya sudahlah, lakukan lebih dulu saja sepengetahuan jenengan. Kan gitu lah. Saya tidak ada kemudian takut mengamalkan, jangan. Tapi kalau sudah tahu, ilmunya tahu bahwa yang benar ya kita harus merubah dengan cara. Tapi memang mohon maaf, untuk merubah itu tidak mudah, ya tidak mudah. Mohon maaf, saya berkali-kali menyatakan bahwa i'tidal dengan sendekap saja, sekalipun dalilnya jelas, kita susah untuk berubah. Dalilnya jelas, ya, dalil itu tidak bisa dibantah. Ya, tapi kita masih, Pak, kan lebih banyak orang tidak sedekap i'tidalnya. Masa saya sedekap sendiri, kan gitu. Kita ini ibadah bukan karena orang, tapi ibadah karena Allah. Tentunya kita melakukan sesuai dengan apa perintah Allah dan Rasulnya. Gitu Pak ya. Jadi artinya mohon maaf bahwa kita beribadah itu jangan menggunakan akal. Ya, karena Sayyidina Umar menyatakan bahwa andaikan saya tidak melihat Nabi ngecup Hajar Aswad, apa perlunya saya ngecup Hajar Aswad? Kata Sayyidina Ali, ya, semestinya orang mengusap khuf itu kan bawahnya, bukan atasnya. Kenapa diperintah atasnya? Padahal yang kotor bawahnya. Ya sama saja. Sing ngentut ni sore, sing diraupi. Kan gitu. Jadi kita nggak bisa menggunakan akal kita, karena itu perintah. Ya. Tapi karena sudah biasa melakukannya, kita tidak akan berubah. Tapi kalau untuk merubah yang sudah biasa kita lakukan pada dalilnya jelas, itu kita kadang-kadang juga susah. Gimana? Itulah barangkali, mohon maaf, ya, saya hanya menyampaikan hal-hal yang saya anggap perlu, dan saya memang berusaha untuk menyampaikan dalil itu adalah supaya kita bisa berubah. Kalau saya hanya menyatakan begini, begitu tanpa dalil, itu monggo.